Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Allah menghargai saat saudara lakukan hal yang benar sebagai ganti yang saudara ingin lakukan. Dan saudara mungkin tak dapat upah dari sesama, tapi ku beritahu, saudara akan terima upah dari Allah. Oke, kita sudah bicarakan tentang aspek-aspek berbeda dari kasih, dan saudara tahu ada sekitar 9 aspek. Kupikir saya akan kehabisan materi namun baru selesaikan 2. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saya mencoba menyampaikan poin bahwa hal yang terpenting bagi kita adalah fokus pada kasih. Timotius berkata tujuan sepenuhnya dari segala pengajaran dan arahannya adalah agar semua mengasihi satu sama lain dari hati yang murni dan nurani yang murni. Dan jika saya bisa, izinkan Allah memakaiku untuk membantumu memahami pentingnya kasih dan pentingnya untuk mengampuni sesama. Nah, saya akan katakan ini salah satu aspek terindah dari kasih, dan kuberitahu sesuatu. Kita diberi kehormatan untuk menerima anugerah Allah untuk mampu mengasihi sesama. Dan tidak perlu penuh dengan kebencian, kepahitan, kemarahan, dan ketersinggungan. Dan sebagaimana kataku pagi ini, orang-orang yang saudara perlu ampuni mungkin tidak pantas diampuni. Kita tak pantas terima pengampunan Allah. Ayahku tak pantas terima pengampunanku, ibuku tak pantas terima pengampunanku, tapi saya menjadi lebih baik karena Allah memberiku anugerah untuk mengampuni. Dan kupikir salah satu hal paling penuh kuasa yang Allah berikan padaku anugerah untuk lakukan adalah mengampuni dan merawat mereka sampai mereka tua, sampai mereka tiada. Dan saya bisa beritahu saudara, tak pernah satu kali pun saya ingin datang saat saya kunjungi mereka di rumah jompo. Jadi ini bukan tentang ingin, ini tentang tugas. Alkitab katakan, jika kamu tidak merawat orang tua, kamu lebih buruk dari orang kafir. Dan tak dikatakan jika mereka baik padamu saat kau tumbuh besar. Amin. Kenyataannya aku pikir ada kuasa lebih di dalamnya. Jika mereka tidak baik padamu dan Allah berikan anugerah, pikirkanlah kehormatan yang ada dalam memiliki anugerah untuk mengasihi yang menganiayamu. Maksudku, ini hal yang indah. Ini Yesus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Jadi kita bisa ampuni sesama. Allah tak akan menyuruh kita jika kita tak bisa lakukan. Dan ini salah satu hal terpenting yang bisa kubawakan kepadamu di konferensi ini. Jika saudara datang pada Allah, berdiam dengannya, berdiam dalam firman hingga saudara keluarkan semua sampah dalam dirimu. Dan jangan hidup demikian. Ini merusak hidupmu dengan Allah, menyakiti hati Allah jika kita lakukan. Jadi, ada banyak sisi kasih, tapi kasih tidak kasar, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya suka ini. Jika saudara bisa belajar tak simpan kesalahan orang dan tidak selalu curiga, betapa saudara selamatkan diri dari penderitaan. Dan bahkan jika tak simpan kesalahan dan mereka kejam, saudara tak menderita. Saudara masih lebih baik. Dan saya dulu selalu curiga, ayahku mengajariku, sungguh mengajariku, saat tumbuh besar, kau tak bisa percaya siapapun, semua orang akan menjatuhkanmu. Semua yang baik padamu pada maksud jahat. Kumiliki pikiran ini saat saya tumbuh besar. Jadi, jika bisa, tiba di titik di mana saya tak simpan kesalahan, semua orang di sini bisa. Dan saudara menderita bukan saat menyangka orang
selalu punya motivasi jahat dan ingin menjatuhkanmu. Jadi, jangan simpan kesalahan, akan lebih baik bagi saudara jika melakukannya. Jadi, kasih tak pernah gagal, jangan menyerah pada sesama. Mengasihi seseorang tak selalu berarti saudara harus selalu bersama mereka. Saya tak ingin saudara salah mengerti, Allah tak memintamu untuk dilecehkan atau dianiaya. Kasih tak selalu menyelamatkan orang dari masalah. Terkadang cara mengasihi seseorang bukanlah dengan menyelamatkan. Jika saudara punya anak usia 35 tahun dan masih bergantung padamu dan saudara harus selamatkan mereka setiap saudara menengok, saudara mungkin tidak membantu mereka dengan terus melakukannya. Mungkin ini salah satu hal terberat di dunia untuk tak membantu anak-anakmu. Saya tak berpikir ada yang lebih sulit dari ini, karena kita mencintai mereka. Tapi, terkadang jika saudara terus membantu orang keluar dari masalah, terus bantu mereka hindari masalah, mereka tak akan belajar membuat keputusan yang menghasilkan hal benar dalam hidup. Jadi terkadang saudara perlu biarkan seseorang sakit untuk sementara, untuk bangunkan mereka. Dan saudara tahu, jadi saya tak ingin membingungkanmu tentang apa itu kasih. Kasih bukan artinya membiarkan orang menganiayamu. Kasih pada dasarnya mendoakan orang-orang, tidak menjelek-jelekan mereka. Sesungguhnya membantu mereka saat mereka perlu dan saudara percaya ini yang Allah inginkan. Saya tahu Allah memberitahuku untuk merawat orang tuaku. Dan bukan hanya mereka berdua di tanganku, ada bibiku yang sudah janda yang kujanjikan pamanku untuk merawatnya. Di satu titik ada 3 orang di rumah jompo yang kami bayarkan. Dan ku beritahu bahwa ini tidak murah. Tapi Tuhan, kupikir ini menambahkan pengurapan di hidupku, kupikir pelayanan kami bertumbuh. Aku lihat saat mengasihi sesama hal-hal indah akan terjadi di hidupmu. Dan saudara tidak seperti kataku, ingat, saya tak pernah ingin kunjungi, saya kunjungi karena saya tahu ini hal yang benar. Kita perlu lakukan yang benar karena ini benar. Kukatakan lagi, saudara perlu lakukan yang benar karena ia benar dan karena mengasihi Allah dan bukan karena ingin lakukan. Amin. Dan saya merasakan dalam rohku saat itu, saya percaya beberapa saudara yang, wah, konferensi ini jadi sangat sesuai bagimu karena saudara sudah buat keputusan. Yang sejujurnya keputusan ini akan mengubahkan hidup saudara. Saudara menderita dan telah disakiti dan saudara mengalami masalah yang sama terus dan terus dan terus. Dan saudara beritahu Allah, saya harus punya jawaban di akhir pekan ini dan kupikir Allah menunjukkanmu apa masalahnya dan yang perlu saudara lakukan. Dan saya tak ingin saudara kehilangan pandangan terhadapnya. Nah, kasih tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak sok tinggi. Kasih tak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tidak memandang rendah orang lain. Dan kerendahan hatilah yang terberat dari semua nilai yang perlu kita terima dan terus pegang. Karena jika berpikir dirimu rendah hati, mungkin ini kesombongan. Berapa banyak di sini yang menyadari bahwa mungkin salah satu hal terpenting adalah kerendahan hati. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Aku akan melegakan, membantu dan menyegarkan jiwamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, lembut dan ramah. Saudara tahu siapa orang yang lembut? Seorang yang lembut, kelembutan dekat dengan rendah hati.
Tapi seseorang yang lembut, orang pikir artinya saudara lemah dan mudah diinjak-injak orang. Tapi kelembutan bukanlah kelemahan, ini artinya kekuatan yang terkendali. Ini artinya saudara punya kuasa untuk melakukan sesuatu terhadapnya, tapi yakin Allah tidak suka, jadi saudara mengandalkannya. Yesus menunjukkan kelembutan di Taman Getsemani saat para tentara dan Yudas datang menjemputnya, dan si Petrus yang aktif, yang bermulut besar, menarik pedangnya dan memotong salah satu telinga panglima tentara. Jadinya Yesus harus memasangkannya kembali. Dan kata Yesus padanya, "Tidakkah kau tahu bahwa jika aku ingin, aku bisa memerintahkan 12 legiun malaikat dan Bapakku akan mengirimkan mereka dan membebaskan aku dari ini. Tapi jika aku lakukan, bagaimana firman dapat digenapi?" Jadi 72.000 malaikat sebanyak inilah 12 legiun. Jadi Yesus tak perlu disalibkan hingga di menit terakhirnya ia masih punya pilihan. Dan ia pilih kelembutan, kekuatan yang terkendali. Saya punya pesan yang akan kukhotbahkan dalam waktu dekat berjudul Kuasa Menahan Diri. Saya selalu berpikir bahwa Yesus adalah anak manusia dan anak Allah, tapi ia imam besar yang memahami kita karena ia pernah dicobai dalam segala hal, namun ia tidak pernah berdosa. Jadi, ia tahu perasaan saudara. Setiap kali saya datangi rumah jompo itu, Yesus tahu perasaan saya. Dan jika saudara mau tahu kebenarannya dan jangan salah tangkap, kupikir ia menghargai fakta bahwa saya melakukan yang ia minta kulakukan, bukan apa yang ingin saya lakukan. Allah menghargai ketika saudara lakukan hal benar walaupun tidak suka. Dan saudara mungkin tidak mendapat upah dari manusia, tapi saudara akan dapat upah dari Allah. Alkitab katakan Yesus, "Aku segera kembali dan membawa upahku untuk membalas." Jadi, tak selalu mudah untuk lakukan hal-hal ini, tapi kelembutan adalah hal yang indah. Saya berpikir tentang bagaimana Yesus, betapa sulit tentu baginya saat berada di padang belantara selama 40 hari dan iblis sedang mencobainya dan mengganggu dirinya, dan betapa ia harus bertahan menghadapinya sementara bisa saja ia menendangnya keluar planet. Namun perlu baginya untuk melakukan ini, ia dipimpin ke padang belantara oleh Roh Kudus. Iblis tidak hanya membawanya di sana, Roh Kudus memimpinnya untuk digoda, dicobai, dan diuji. Entah saudara memperhatikan atau tidak, tapi tepat di akhir dari pencobaan itu, ia mulai pelayanan masyarakatnya dengan kuasa. Jadi saudara harus lulus ujian sebelum ada kuasa yang dilepaskan. Daud diurapi selama 20 tahun menjadi raja sebelum mengenakan mahkotanya. Apa yang terjadi di 20 tahun itu? Ia diuji. Maksudku, Saul mengejar-ngejarnya, berusaha membunuhnya. Bagaimana dengan Yusuf? Ia diurapi sebagai anak muda, namun ia habiskan 13 tahun di penjara untuk hal yang tak ia lakukan. Ia harus lulus beberapa ujian sebelum kuasa itu dilepaskan dalam hidupnya. Jadi kata Yesus, "Saya rendah hati, lemah lembut, dan ramah." Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang congkak selalu berpikir dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka selalu merasa dirinya benar. Mereka memandang rendah orang yang tidak sepintar mereka. Mereka merendahkan orang-orang yang tidak setara dengan pendidikan mereka.
Mereka bisa membuatmu merasa bodoh. Dan ini hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita tak boleh membuat siapapun merasa bodoh. Kita harus selalu mengangkat orang lain. Kuharap setiap kali seseorang bersamaku, saya bisa membuat mereka lebih baik. Saya membaca saat saudara meninggalkan seseorang, mereka tak selalu ingat perkataanmu, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan yang kau tinggalkan. Amin. Saat berada di tengah sekelompok orang dan katakan ada 10 orang di sana dan saudara kenal 5 orang dan tidak kenal yang 5 orang, kita semua terdorong datangi yang 5 kita kenal karena rasanya nyaman. Tapi ada seseorang di sana yang terlihat sendirian dan merasa, saudara bisa lihat mereka merasa asing, berkorbanlah dan bicaralah pada mereka. Jangan bicara pada orang-orang yang nyaman, datangilah dan buat seseorang merasa nyaman. Amin. Ini hal sederhana yang Allah beritahukan dan ajari saya. Selama bertahun-tahun, saudara lihat kasih ini penting, bukan hanya sebuah kata, ini sesuatu yang orang bisa rasakan, ini sesuatu yang mengembangkan diri mereka, ini sesuatu yang jadikan orang lebih baik, ia memulihkan. Kasih sejati memulihkan hati yang hancur. Dave mengasihiku tanpa syarat. Dan kebanyakan saudara tahu ceritaku. Saya dilecehkan selama mungkin 15 tahun waktu saya tinggal di rumah. Menikahi pria pertama yang aku kencani karena aku pikir tak akan ada yang mau. Orang putus asa memutuskan dengan putus asa. 5 tahun lagi penuh penderitaan dan tangisan, ia seorang penipu, pencuri dan tak mau bekerja dan bersenang-senang dengan wanita lain tiap saat. Akhirnya dengan putus asa saya kembali ke rumah ibu dan ayahku, mengetahui saya akan habiskan waktuku untuk menghindari ayahku. Dan saya punya bayi saat itu dan tak tahu harus bagaimana. Saya tak bisa tinggal dengan pria itu lagi. Saya tak bisa hidup sendiri, apalagi yang harus kulakukan. Dan belum lama saya di rumah dan Dave Meyer muncul di depan rumah kami untuk menjemput anak muda yang bekerja dengannya yang tinggal di atas. Orang tuaku memiliki kos untuk 2 keluarga. Dan ia sedang berdoa untuk dapat istri. Dan ia minta Allah kalau bisa ini seseorang yang perlu bantuan. Maksudku, siapa yang berdoa seperti itu? Maksudku, jika berdoa mendapatkan suami atau istri, tentu saja saudara akan memohon kesempurnaan. Saudara tidak berdoa untuk seseorang yang kacau. Bahkan, maksudku, saat memikirkan bagaimana kita bersama, maksudku ini sungguh dari Allah. Hingga Dave dan saya bisa bersama, saya tak tahu bagaimana menceritakan betapa ini jejak Allah. Saudara tahu, saudara tak pernah tahu saat mujizatmu akan muncul di depan rumahmu. Jadi ia pikir saya imut, saya pakai celana pendek double dan sedang mencuci mobil ibuku dan katanya, "Hei, saat selesai mencuci mobil itu kau bisa cuci mobilku." Dan kataku, "Kalau ingin mobilmu dicuci, cuci sendiri." Dan sejujurnya saya katakan yang sebenarnya, katanya sampai hari ini muncul di dalam dirinya perkataan wanita ini untukku. Apa yang salah denganmu? Maksudku, ia hanya ada satu dari 2 hal, ia gila atau ia sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berkencan 5 kali dan menikah. Dan ia sudah lahir kembali penuh dengan Roh Kudus, ada di gereja sepanjang hidupnya, dan saya gila. Nah saya telah lahir kembali saat usia 9 tahun dan memang jika ini tak terjadi saya tak akan bertahan dari kekacauan dengan ayahku. Saya tak pernah dapat pendidikan setelahnya, tapi kulihat kembali hidupku sekarang dan tahu Allah merawat diriku. Ia merawat diriku. Ia tidak
Ia tidak lepaskan saya dari situasi itu, ia tidak menjawab doa yang saya panjatkan. Tapi saya percaya kehendaknya terjadi, ia menolongku melaluinya. Dan tahukah saudara yang kuterima? Saya terima pembekalan untuk bisa menolong saudara. Jadi, dengarkan saya, terkadang saudara perlu menderita supaya bisa melalui hal-hal yang akan memberimu pembekalan dan pengalaman yang saudara butuhkan untuk melakukan yang Allah kehendaki darimu di kemudian hari. Amin. Di kencan pertama kami main bowling. Dan Dave berkata, kau mau minum sesuatu? Kataku, ya, saya mau bir. Katanya, kau mau gelas? Kataku, tidak, botolnya saja cukup. Setelah kami menikah 3 minggu, ia memandangku dan berkata, apa yang salah denganmu? Jadi, di permulaan saya bahkan tak tahu apa itu kasih, saya tidak tahu bagaimana mengasihi seseorang, saya tak tahu bagaimana menerima kasih. Saya tidak paham apa itu kasih. Tapi ia mengasihiku dan satu hal yang ia lakukan bagiku, dan saya ingin saudara tahu ini karena mungkin saudara tinggal dengan seseorang, mungkin menikahi seseorang yang sulit dikasihi, dan saya akan beritahu hal yang Dave lakukan bagiku. Seburuk apapun tingkahku, ia tak akan membiarkanku membuatnya murung. Nah, saya ingin saudara dengar. Jika sedang berhubungan dengan seseorang yang bermasalah, jangan ketergantungan dengan masalah mereka. Dengan kata lain, jika mereka tak bahagia, bukan artinya saudara tak perlu bahagia. Jangan tunggu setiap hari untuk melihat bagaimana sikap mereka sebelum memutuskan bagaimana sikapmu. Ayo. Saudara buat keputusan bahwa Yesus suka citamu. Dan ini, saya akan begitu marah karena orang tak bahagia ingin membuat orang lain tak bahagia. Dan saya akan sangat marah karena ia akan mondar-mandir dengan bahagia. Dan kupikir kau tidak peduli dengan rasa sakitku, kau tidak. Lalu saya akan mengasihani diriku dan bersungut-sungut sendiri, saudara tahu rutinitasnya. Tapi kemudian saya melihat Dave punya hal yang kuinginkan. Dan inilah di mana saat saudara bisa melaluinya, saudara bisa menolong seseorang. Karena orang yang telah terluka dan dianiaya, mereka belum tentu butuh dihotbahkan, mereka butuh teladan. Amin. Dan kita mencoba memberitahu semua orang yang mereka harus lakukan dan kita harus tunjukkan. Dave mengasihiku tanpa syarat dan saya tahu ini adalah karunia yang Allah berikan padanya. Saya bahkan tidak mengasihi diriku, entah bagaimana orang lain bisa. Saya berusaha keluar dari hal ini dan mendapatkan gengsiku lagi. Jangan berpikir saudara lebih baik dari orang lain. Alkitab mengatakan bahwa apapun yang bisa kita lakukan dalam anugerah Allah. Apapun kecakapan kita, karunia yang kupergunakan saat mengajar, itu adalah anugerah. Ini tak sulit bagiku. Maksudku, saya kerja keras, saya belajar dan datang dengan siap, tapi lebih dari apapun saya berusaha untuk tunduk pada yang Allah kehendaki. Dan
Saya berusaha untuk membawa serta semua orang di sini. Sebelum keluar dari sini, 25 menit lagi, untuk berserah kepada Allah. Maksudku, jika saudara wanita atau pria lajang yang ingin menikah dan bukan berdoa bagi orang yang sempurna dan rohani, dan bagaimana jika saudara berdoa, Allah, pakai aku sebagaimana kau inginkan. Ya, saudara tak begitu bersemangat, bukan? Tak mengapa, saya punya banyak bahan untuk mengajarimu di 20-30 tahun ke depan. Saudara akan berhasil. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mari ku beritahu, kita sungguh bukan apa-apa tanpa Allah. Ia segalanya dan kita nihil tanpa dirinya. Inilah kerendahan hati, ketergantungan kepada Allah, pemahaman bahwa jika terpisah darinya, saudara tak akan mampu.